ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat. Bangun benteng finansialmu dari guncangan ekonomi dengan 10 amalan dahsyat ini. Ketika elang mencapai usia 40 tahun, ia dihadapkan pada pilihan yang sulit. Paruhnya yang panjang dan melengkung menjadi terlalu bengkok. Cakarnya yang kuat dan tajam mulai menua dan kehilangan kelenturannya. Bulu-bulunya mulai tebal dan berat sehingga membuatnya sulit untuk terbang tinggi. Di usia itu, elang hanya punya 2 pilihan. Menyerah pada takdir dan perlahan mati kelaparan, atau menjalani sebuah proses transformasi yang menyakitkan, namun akan memberikannya kehidupan baru selama 30 tahun bahkan lebih. Proses ini sungguh ekstrim. Elang harus terbang ke puncak gunung yang tinggi dan terpencil. Di sana, ia akan mematukkan paruhnya pada batu karang berulang kali hingga paruhnya patah. Kemudian, ia harus menunggu paruh barunya tumbuh. Setelah paruh barunya tumbuh, ia akan menggunakan paruh itu untuk mencabut semua cakar-cakarnya yang tua dan rapuh. Proses ini tentu sangat menyakitkan, namun ia harus melakukannya demi masa depannya. Setelah cakar-cakar barunya tumbuh, elang akan mulai mencabuti semua bulu-bulunya yang tua dan berat. Ia akan telanjang dan sangat rentan untuk beberapa waktu. Setelah bulu-bulu barunya tumbuh sempurna, elang akan terbang kembali dengan kekuatan dan kejayaan yang baru. Ia telah melewati proses yang sulit dan menyakitkan. Namun, ia mendapatkan imbalan berupa puluhan tahun kehidupan yang lebih baik dengan kemampuan berburu dan terbang yang optimal. Lalu, apa hubungannya kisah elang ini dengan kehidupanmu dan impianmu untuk meraih kekayaan? Sama seperti elang, terkadang dalam hidup, kita perlu menghadapi masa-masa sulit dan membuat pilihan yang berat untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika saat ini kamu merasa terbebani oleh masalah finansial, merasa stuck dengan rutinitas yang tidak memuaskan, atau jika kamu merasa impianmu untuk sukses dan kaya terasa semakin jauh, ingatlah kisah elang tadi. Transformasi seringkali membutuhkan keberanian untuk melepaskan hal-hal lama yang tidak lagi berguna bagi kita. Seperti kebiasaan buruk dalam mengelola uang, mindset kekurangan yang membatasi potensi diri, atau bahkan lingkungan pertemanan yang tidak mendukung pertumbuhanmu. Seperti elang yang memilih untuk menjalani proses yang menyakitkan demi masa depan yang lebih baik. Kamu pun memiliki pilihan. Kamu bisa terus berkutat dengan kondisi saat ini, atau kamu bisa memilih untuk melakukan transformasi dalam hidupmu. Transformasi ini seringkali tidak selalu mudah. Akan ada tantangan dan rintangan sepanjang jalan. Namun, percayalah, potensi untuk mencapai kebebasan finansial dan kehidupan yang lebih baik ada di dalam dirimu. Dan dalam video ini, kita akan membahas 10 amalan dahsyat yang akan menjadi angin di bawah sayapmu. Bukan mantra ajaib yang akan memberikan kekayaan secara instan, melainkan prinsip-prinsip yang akan membantumu mengubah mindset, mengambil tindakan yang tepat, dan membangun fondasi yang kuat untuk menarik kelimpahan ke dalam hidupmu. Sekarang, mari kita telaah satu persatu. Amalan dahsyat pertama, memiliki tujuan finansial yang jelas dan menggugah. Sebelum kamu memulai perjalanan meraih kekayaan, coba pejamkan mata dan tanyakan pada dirimu sendiri. Apa wujud kekayaan yang sebenarnya kamu impikan? Apakah hanya sekedar tumpukan uang di rekening bank yang terasa dingin dan hampa? Ataukah kekayaan itu adalah pintu gerbang menuju kebebasan untuk mengejar passionmu? Memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anakmu? Membahagiakan orang tua? Atau bahkan menciptakan dampak positif bagi komunitas di sekitarmu? Tujuan finansial yang jelas adalah mercusuar yang akan menuntun kapal finansialmu di tengah lautan tantangan. Tanpa visi yang spesifik, setiap usaha yang kamu lakukan akan terasa seperti berlayar tanpa kompas. Mudah terombang-ambing oleh godaan konsumsi sesaat atau ketidakpastian ekonomi. Ambil contoh sederhana. Kamu memimpikan memiliki rumah impian dalam 5 tahun ke depan.
Tujuan yang konkret ini akan menjadi bahan bakar yang memotivasimu untuk mencari peluang penghasilan tambahan, menyusun anggaran yang ketat, menabung dengan disiplin, dan membuat keputusan investasi yang cerdas. Lebih dari sekedar target materi, tujuan yang benar-benar menggugah emosimu akan menjadi jangkar yang kuat dikala badai kesulitan menerpa. Mengingatkanmu akan alasan mendasar mengapa kamu harus terus berjuang dan pantang menyerah. Tujuan yang kuat akan mengubah impian abstrak menjadi peta jalan yang nyata menuju kemakmuran. Amalan dahsyat kedua, mengembangkan mindset kelimpahan. Bayangkan dirimu berdiri di tengah taman yang luas dan subur. Apakah penglihatanmu akan terpaku pada satu tangkai bunga layu di sudut sana? Ataukah kamu akan terpukau oleh hamparan warna-warni dan aroma semerbak yang memenuhi seluruh taman? Begitulah perbandingan antara mindset kekurangan dan kelimpahan. Mindset kekurangan bagaikan lensa buram yang hanya memperlihatkan apa yang hilang dan kurang dalam hidupmu. Ia memicu perasaan cemas, iri hati melihat pencapaian orang lain, dan tanpa sadar menutup pintu bagi peluang-peluang baru yang sebenarnya ada di sekitarmu. Kamu terus berkutat pada keterbatasan, sehingga energi dan fokusmu terkuras untuk hal-hal negatif. Sebaliknya, mengembangkan mindset kelimpahan adalah kunci untuk membuka gerbang kekayaan yang sesungguhnya. Ini adalah keyakinan mendasar bahwa sumber daya di dunia ini tidak terbatas dan kamu memiliki hak untuk menerima bagianmu. Latihan utama dalam mengembangkan mindset ini adalah bersyukur. Mulailah dengan menghitung berkat-berkat kecil yang telah kamu terima hari ini. Sekecil apapun itu, rasa syukur akan mengubah fokusmu dari kekurangan menjadi apresiasi atas apa yang sudah ada. Ketika kamu bersyukur, kamu memancarkan energi positif yang menarik lebih banyak hal baik dan peluang ke dalam hidupmu. Amalan dahsyat ketiga, berinvestasi pada diri sendiri. Aset terbaik yang kamu miliki adalah dirimu sendiri. Investasikan waktu, tenaga, dan uang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesehatanmu. Semakin berharga dirimu di pasar, semakin besar potensi penghasilanmu. Belajarlah hal-hal baru, ikuti pelatihan, baca buku, jaga kesehatan fisik dan mentalmu. Ini bukan pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang dengan pengembalian yang tak ternilai. Kamu bisa mengambil kursus online untuk meningkatkan keterampilan di bidang pekerjaanmu atau mulai berolahraga secara teratur untuk meningkatkan energimu dan produktivitas. Setiap peningkatan pada dirimu adalah langkah maju menuju kekayaan. Amalan dahsyat keempat, membangun jaringan yang kuat dan positif. Jaringanmu adalah ekosistem tempat ide-ide bertumbuh dan peluang bermekaran. Kekayaan seringkali tidak datang sendirian, melainkan melalui jalinan interaksi dengan sesama. Bangunlah fondasi hubungan yang kuat dan orang-orang yang memancarkan energi positif, yang mendukung impianmu dan memiliki visi yang selaras denganmu. Jangan ragu untuk menjalin silaturahmi, membuka diri untuk percakapan yang bermakna, dan tawarkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan instan. Ingat, memberi adalah menanam benih kebaikan yang suatu saat akan berbuah. Lebih dari sekedar bertukar kartu nama. Bangunlah koneksi yang otentik dan tulus. Dengarkan dengan empati, berikan dukungan saat dibutuhkan, dan jadilah bagian yang konsumtif dalam lingkaran pertemananmu. Pahamilah, lingkungan yang positif akan menjadi sumber inspirasi yang tak ternilai harganya, memberikan dorongan di kala sulit, dan membuka pintu-pintu peluang yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Setiap orang yang kamu temui, setiap interaksi yang kamu bangun adalah potensi untuk pertumbuhan pribadi dan memajukan finansialmu. Ingat, investasikan waktu dan energimu dalam membangun dan memelihara jaringan yang kuat dan suportif. Amalan dahsyat kelima, mengelola keuangan dengan bijak dan disiplin. Mengelola keuangan dengan bijak dan disiplin adalah kemudi dan peta bagi kapal finansialmu. Mulailah dengan menyusun anggaran yang realistis, menetapkan batasan pengeluaran untuk setiap kategori, lacak setiap rupiah yang kamu keluarkan, sekecil apapun.
karena akumulasi pengeluaran kecil seringkali menjadi lubang besar yang menggerogoti kekayaanmu. Bedakan dengan tegas antar kebutuhan mendasar dan sekedar keinginan sesaat. Prioritaskan pemenuhan kebutuhan dan tahan diri dari godaan konsumtif yang tidak perlu. Hindari jeratan hutang konsumtif seperti kartu kredit dengan bunga tinggi yang hanya akan membebani masa depanmu. Sisihkan secara konsisten sebagian dari penghasilanmu untuk tabungan sebagai dana darurat dan investasi sebagai mesin pengembang kekayaan jangka panjang. Tingkatkan literasi keuanganmu dengan membaca buku, mengikuti seminar, atau mencari informasi yang terpercaya tentang pengelolaan uang dan investasi. Susun rencana keuangan jangka panjang yang jelas, menetapkan target-target finansial yang ingin kamu capai. Kedisiplinan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan inilah yang akan memberikanmu kendali penuh atas masa depan finansialmu, membawamu menuju kebebasan dan kemandirian ekonomi yang sesungguhnya. Amalan dahsyat ke-6, berani mengambil risiko yang terukur. Zona nyaman adalah penjara bagi potensi kekayaanmu. Kekayaan jarang ditemukan di jalur yang aman dan selalu sama. Untuk meraihnya, kamu perlu memiliki keberanian untuk melangkah keluar dari rutinitas yang membatasi, mencoba hal-hal baru yang menantang, dan mengambil risiko. Namun, penting untuk ditekankan, risiko yang kamu ambil haruslah terukur, bukan tindakan gegabah tanpa perhitungan. Lakukan riset, analisis, dan pertimbangkan potensi keuntungan serta kerugianmu sebelum bertindak. Ini bisa terwujud dalam berbagai bentuk. Jika kamu memiliki keahlian yang bisa dimonetisasi, jangan ragu untuk menawarkan jasa freelance di luar jam kerjamu. Jika kamu memiliki modal lebih, pelajari berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan toleransi risikomu dan mulailah berinvestasi meskipun dengan jumlah kecil. Di tempat kerja, jangan takut untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk mengajukan ide-ide inovatif karena ini bisa membuka pintu promosi dan peningkatan penghasilan. Ingat, setiap langkah keluar dari zona nyaman, setiap resiko yang diperhitungkan dengan matang adalah anak tangga yang membawamu lebih dekat pada potensi kekayaan yang lebih besar. Amalan dahsyat ke-7, memberi dan berbagi dengan ikhlas. Memang terdengar bertentangan dengan logika duniawi. Namun, semakin tulus kamu memberi, semakin besar potensi kamu untuk menerima kembali. Memberi bukan sekedar persoalan materi, ia mencakup curahan waktu berhargamu, energi positifmu, dan kebaikan hatimu kepada sesama. Ketika kamu melakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pamrih atau pujian, kamu sedang menanam benih kebaikan di ladang kehidupan. Tindakan memberi yang tulus menciptakan gelombang energi positif yang meluas, menarik kembali kebaikan dan peluang dalam berbagai wujud. Bayangkan memberi sebagai pembuka keran aliran kelimpahan. Semakin lebar kamu membukanya untuk orang lain, semakin deras pula aliran tersebut akan kembali membasahi dirimu. Bentuknya pun beragam, bisa berupa rezeki yang tak disangka, kemudahan dalam urusan, atau bahkan ketenangan batin yang tak ternilai harganya. Mulailah dari hal kecil, menyumbangkan sebagian rezekimu kepada yang membutuhkan, meluangkan waktu untuk kegiatan sukarela, atau sekedar mengulurkan tangan membantu orang di sekitarmu yang sedang kesulitan. Ingat, memberi dengan hati yang lapang bukan hanya memperkaya kehidupan orang lain, tetapi juga memperkaya jiwa dan membuka pintu bagi datangnya kekayaan yang lebih besar dalam hidup kamu. Amalan dahsyat ke-8, bertindak dengan keyakinan dan ketekunan. Pengetahuan tanpa tindakan hanyalah potensi yang tak pernah terwujud. Memahami 10 amalan ini adalah langkah awal yang penting. Namun, kekuatan sesungguhnya terletak pada bagaimana kamu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Bertindaklah dengan keyakinan yang membara. Tanamkan dalam benakmu bahwa kamu mampu mencapai tujuan finansialmu. Rintangan dan tantangan adalah keniscayaan dalam setiap perjalanan menuju kesuksesan. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa lelah, ragu, bahkan mungkin mengalami kegagalan. Disinilah ketekunan memainkan peran krusial. Jangan biarkan 1 atau 2 kemunduran menghentikan langkahmu. Anggap setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga, sebagai umpan balik yang membantumu untuk tumbuh dan beradaptasi.
Teruslah bergerak maju, sekecil apapun langkahnya. Konsistensi adalah kunci. Ibarat meneteskan air pada batu, meskipun perlahan, namun dengan ketekunan, batu sekeras apapun pasti akan berlubang. Pertahankan fokus pada tujuanmu, kuatkan keyakinanmu di saat sulit, dan ingatlah mengapa kamu memulai perjalanan ini. Dengan tindakan nyata yang dilandasi keyakinan dan dipupuk dengan ketekunan, pintu-pintu kekayaan pasti akan terbuka untukmu. Amalan dahsyat ke-9, memvisualisasikan kesuksesan dan bersyukur atas kelimpahan yang akan datang. Pikiranmu adalah medan magnet yang kuat. Apa yang kamu fokuskan, itulah yang cenderung kamu tarik ke dalam realitasmu. So, latih dirimu secara aktif untuk menciptakan gambaran mental yang jelas dan hidup tentang kesuksesan finansial yang kamu dambakan. Bayangkan dirimu telah mencapai tujuan-tujuanmu, rasakan emosi positif yang meluap-luap, kebahagiaan, kebebasan, dan rasa pencapaian yang mendalam. Libatkan semua indriamu dalam visualisasi ini. Lihat detailnya, dengar suaranya, rasakan sensasinya, seolah-olah semua itu sudah menjadi kenyataan. Di sisi lain, pupuklah hati yang penuh syukur. Biasakan dirimu untuk mengenali dan menghargai segala hal baik yang telah hadir dalam hidupmu saat ini, sekecil apapun itu. Rasa syukur adalah energi positif yang kuat, membuka aliran kelimpahan yang tak terduga. Ketika kamu fokus pada apa yang sudah kamu miliki dengan rasa terima kasih, kamu mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak lagi. Visualisasi menciptakan cetak biru mental kesuksesanmu. Sementara rasa syukur menarik energi positif yang akan mewujudkannya. Kombinasi keduanya adalah kekuatan dahsyat yang akan mengakselerasi perjalananmu menuju kekayaan. Amalan dahsyat ke-10, mempercayai proses dan berserah diri pada kekuatan yang lebih besar. Setelah kamu menabur benih dengan tindakan nyata, merawatnya dengan disiplin, tibalah saatnya untuk mempercayai hukum alam yang bekerja. Ada kekuatan tak terbatas di alam semesta ini, sebuah orkestrasi yang jauh melampaui kendali individu kita. Mempercayai proses bukan berarti berhenti berusaha atau menjadi pasif, melainkan melepaskan cengkraman kekhawatiran yang berlebihan terhadap hasil akhir. Ini adalah tentang keyakinan yang mendalam bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri untuk bertumbuh dan membuahkan hasil. Berserah diri bukanlah kepasrahan tanpa daya, melainkan penerimaan yang tenang bahwa ada faktor-faktor di luar jangkauan kontrolmu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu pengaruhi, seperti tindakanmu, pembelajaranmu, dan ketekunanmu. Biarkan hasil akhirnya menjadi urusan alam semesta. Ibarat seorang petani yang telah menanam dan merawat tanamannya, ia mempercayai matahari, hujan, dan tanah untuk melakukan bagiannya. Demikian pula, setelah kamu melakukan yang terbaik, percayalah pada aliran kehidupan, lepaskan kebutuhan untuk terus-menerus mengontrol setiap detail dan biarkan energi semesta menuntunmu menuju kelimpahan yang telah kamu usahakan. Percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil dengan niat yang benar akan membawamu lebih dekat pada tujuanmu pada waktu yang paling tepat. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Setelah menyimak kisah transformasi sang elang dan 10 amalan dahsyat ini, coba arahkan pandanganmu ke dalam diri. Di tengah sibuknya kehidupan modern, dengan tuntutan ekonomi yang kian menantang, seringkali kita terjebak dalam siklus yang melelahkan. Kita bekerja keras, namun impian akan kebebasan finansial terasa seperti fata morgana yang tak kunjung tergapai. Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang di sekitarmu yang merasakan hal serupa. Terjebak dalam pekerjaan yang tidak dicintai hanya demi mengejar stabilitas semu. Terbebani oleh hutang konsumtif yang terus menumpuk. Merasa cemas akan masa depan yang tidak pasti. Ini adalah realitas yang dihadapi banyak dari kita. Namun, di tengah tantangan ini, kisah elang hadir sebagai pengingat yang kuat bahwa perubahan, meskipun terasa menyakitkan, adalah keniscayaan untuk mencapai ketinggian yang baru. Jika saat ini paruhmu terasa terlalu bengkok, kebiasaan-kebiasaan lamamu menghambat kemajuanmu,
Jika cakarmu kehilangan ketajamannya, strategi-strategi usahamu tidak lagi efektif di era yang serba cepat ini. Atau jika bulu-bulumu terasa berat, bahkan pikiran dan keyakinan negatif membatasi kemampuanmu untuk terbang tinggi meraih impianmu. Renungkanlah dengan jujur, area mana dalam kehidupan finansialmu yang perlu kamu patahkan, cabut, atau lepaskan. Kebiasaan buruk apa yang selama ini menghalangimu untuk menabung dan berinvestasi? Mindset kekurangan seperti apa yang membuatmu takut mengambil risiko dan melihat peluang? Lingkungan pertemanan apa yang justru menarikmu ke bawah dan tidak mendukung pertumbuhanmu? Proses transformasi elang bukanlah hal yang instan dan tanpa rasa sakit. Demikian pula perubahan dalam hidup. Akan ada ketidaknyamanan saat kamu mulai keluar dari zona nyamanmu. Akan ada tantangan saat kamu berusaha membangun kebiasaan baru. Akan ada keraguan saat kamu menghadapi kegagalan di tengah jalan. Namun, ingatlah bahwa rasa sakit sementara adalah harga yang harus dibayar untuk kebebasan dan kejayaan di masa depan. Masyarakat saat ini seringkali terjebak dalam budaya konsumerisme yang tak berujung, dipenuhi dengan ilusi kesuksesan instan dan kekayaan semu di media sosial. Kita mudah terdistraksi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak esensial dan melupakan nilai-nilai mendasar dalam membangun kekayaan yang sejati, yaitu kedisiplinan, kesabaran, dan fokus pada tujuan jangka panjang. Kisah elang mengingatkan kita bahwa pertumbuhan sejati membutuhkan introspeksi yang mendalam dan keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi melayani kita. Ini adalah panggilan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kondisi finansialmu. Untuk berhenti menyalahkan keadaan atau orang lain dan mulai mengambil tindakan nyata untuk mengubah hidupmu. Pahamilah, kamu memiliki kekuatan untuk menulis ulang kisah finansialmu. Kamu memiliki potensi untuk terbang lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Hadapi rasa takutmu, lakukan perubahan yang diperlukan, dan percayalah pada prosesnya. 10 amalan dahsyat yang kita bahas ini adalah teknik yang membantumu dalam transformasi diri. Ingat, langit bukanlah batasan selama kamu memiliki keberanian untuk membentangkan sayapmu dan terbang. Sekarang, yuk berbagi cerita dalam komentar. Dari 10 amalan dahsyat ini, mana yang paling menyentuh hati kamu? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.